Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di Gustukin Channel. Kali ini saya ingin ngajak ngobrol aja lah, sharing tentang bagaimana cara trading di kripto yang bisa untung, bisa cuan, bisa profit setiap saat atau setiap hari. Nah, sebelum saya ngajak ngobrol lebih panjang, silakan subscribe terlebih dahulu channel YouTube saya, yaitu di Gustukin Channel. Jangan lupa like and share, dan jangan lupa juga untuk komen biar nanti saya juga bisa membuat video-video untuk video yang berkaitan dengan apa yang saya jelaskan pada kali ini. Jadi sebenarnya untuk kita bisa melakukan trading kripto khususnya, kita harus mempunyai ataupun harus mengunduh dulu aplikasi yang fungsinya adalah untuk melakukan trading. Jadi kalau misalkan Anda tertarik ingin trading forex, ya otomatis Anda harus mengunduh aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi trading forex. Kalau Anda tertarik dengan trading saham, ya otomatis Anda harus mendownload ataupun mengunduh aplikasi yang berkaitan dengan saham. Kemudian kalau misalkan Anda tertarik dengan trading kripto, Anda pun juga harus mendownload, mengunduh aplikasi yang berkaitan dengan kripto. Dan salah satu aplikasi yang selama ini saya gunakan itu ada dua, dan itu nanti bisa Anda pilih salah satu atau Anda bisa gunakan semuanya, nggak apa-apa. Yang pertama adalah saya menggunakan aplikasi Indodax. Kenapa saya menggunakan aplikasi Indodax? Memang pertama kali muncul itu saya menggunakan Indodax waktu itu kan memang Indodax yang lagi terkenal waktu itu ya. Jadi sampai sekarang pun untuk Indodax itu saya pakai. Nah, ada satu keunggulan ya di Indodax dan ada kelemahan ya. Keunggulannya adalah Indodax itu aplikasinya ada dua mod ya, atau ada dua versi istilahnya ya. Versi untuk pemula dan versi untuk yang sudah berpengalaman. Jadi kalau Anda menggunakan aplikasi Indodax, Anda merasa sudah berpengalaman, ya otomatis Anda tinggal merubah aja dari mod pro ke mod light ya, atau mod yang sudah berpengalaman. Kenapa beda ya? Karena kalau yang aplikasi yang pro ini adalah untuk pemula, di mana tidak perlu harus kita melihat grafik secara cermat, tidak perlu kita mengawasi, melihat, memantau pergerakan grafik ya. Nggak perlu analisa grafik yang terlalu jelimet, nggak perlu. Cukup kita melihat dari dari candlestick. Kalau kita menggunakan candlestick, apakah itu warna merah atau hijau gitu kan. Kalau misalkan turun ya sudah kita beli, kalau naik kita jual, begitu untuk teknis kerja bagi pemula kan gitu. Sedangkan kalau versi yang untuk yang sudah berpengalaman itu memang di situ ada durasi untuk melihat perkembangan 1 jam, kemudian 1 hari, bahkan 1 minggu, 1 bulan, ada semua. Dan itu bisa kita lihat dari pergerakan candlesticknya mengarahnya kemana, apakah lagi turun atau naik, itu kita bisa, bahkan kita bisa memperkirakan mungkin 1 hari, 1 minggu, 1 bulan ke depan ini nanti perkiraannya mendekati naik misalnya. Itu bisa dengan adanya analisa teknikal itu kan. Jadi bisa menggunakan analisa teknikal lah. Tapi bagi Anda yang pemula nggak perlu itulah. Anda cukup menggunakan yang
aplikasi yang versi Pro ya, versi untuk pemula. Anda cukup gunakan itu. Kalau melihat grafik itu ternyata turun, ya sudah kita beli. Di saat harga sudah naik, sudah ada keuntungan berapa persen, ya sudah kita langsung jual kan gitu. Nah, perlu saya sampaikan gini, Bitcoin kripto atau koin itu kan banyak sekali ya. Namun yang paling favorit, yang paling istilahnya diakui oleh pemerintah, artinya itu bisa dikatakan aman lah, aman untuk jangka panjang. Itu kan pertama adalah Bitcoin, yang kedua adalah Ethereum, yang ketiga adalah USDT. Itu tiga kripto yang direkomendasikan dari pemerintah ya, dari pemerintah untuk bertransaksi. Ingat ya, untuk bertransaksi. Kalau untuk koin-koin yang lain ya, sekarang banyak sekali koin-koin yang lain gitu kan. Orang membuat koin gitu kan, kemudian diperjualbelikan ya. Itu bisa dikatakan belum menjamin untuk keamanan ke depan gitu. Kenapa demikian? Karena memang untuk koin-koin yang baru itu sifatnya adalah bisa dikatakan sementara, tergantung dari peminatnya gitu. Tapi kalau untuk Bitcoin, Ethereum, kemudian USDT, itu kan memang sudah banyak sekali orang yang menggunakannya dan banyak sekali orang yang punya gitu loh. Dan itu sudah menjadi sebagai alat tukar atau bisa dikatakan sebagai uang digital gitu kan, untuk transaksi. Mungkin Anda beli mobil, Anda beli motor dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi dari pemerintah sendiri bahwa kripto khususnya Bitcoin itu masuk kategori komoditi. Jadi bukan masuk kategori uang virtual, tetapi masuk dalam kategori komoditi. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah kalau Anda memang tertarik ingin trading kripto, saya sarankan Anda trading yang aman. Artinya Anda tidak perlu trading dengan menggunakan dengan kripto yang baru. Tapi kalau Anda ingin aman, kalau misalkan nanti keadaan naik, untungnya juga nggak begitu besar ya, bisa 1-2%. Jika nanti turun pun Anda juga ruginya nggak terlalu besar, karena selama ini yang namanya Bitcoin itu nggak mungkin. Misalkan harga sekarang itu sekitar hampir 600 juta kurang lebih ya, itu nggak mungkin dalam waktu 1-2 tahun itu langsung turun drastis menjadi 100 juta, nggak mungkin kan gitu. Karena memang stabilnya kripto tersebut gitu loh. Tetapi dengan kripto yang baru ya, itu bahaya kalau kita nggak bisa melihat secara cermat, nggak tahu tentang analisa teknikal. Ada kripto yang baru, di saat turun Anda beli, di saat naiknya nggak tanggung-tanggung, naiknya langsung naik tajam gitu. Tapi begitu naik tajam, hati-hati juga, itu turunnya juga tajam gitu loh. Jadi kalau misalkan Anda mau trading dengan keuntungan besar ya otomatis Anda harus trading di kripto yang baru. Karena dengan kripto yang baru Anda bisa berspekulasi ya, jadi resiko tinggi tapi hasilnya juga tinggi kan begitu. Tapi kalau Anda mau aman-aman saja ya sudah, saya sarankan trading kriptonya di Bitcoin maupun di Ethereum maupun USDT. Itu kalau turunnya nggak seberapa, naiknya pun juga nggak seberapa. Jadi kalau Anda mau mengambil keuntungan 1% ya per hari itu bisa gitu. Bisa. Nah, sistem kerjanya bagaimana? Sistem kerjanya sangat gampang. Jadi Anda melihat pergerakan Bitcoin maupun Ethereum, misalkan candlestick menunjukkan warna merah, berarti kan turun gitu kan, berarti turun. Nah, di saat turun seperti itu Anda siap-siap beli gitu loh. Nah, dengan perkembangan waktu Anda juga harus memantau. Di saat nanti sudah naik dan di situ ada keuntungan, ada cuan, ada profit, ya udah langsung segera Anda jual. Berapapun keuntungan yang Anda peroleh itu harus Anda jual gitu.
Jangan sampai menunggu sampai 2%, 3%, apalagi sampai 10% nggak mungkin. Karena itu nanti pasti akan turun lagi gitu. Sistemnya itu aja, teknisnya itu aja. Jadi yang saya lakukan selama ini ya gitu. Jadi saya melihat candlestick di situ menunjukkan bahwa warnanya merah, ya sudah, itu berarti pertanda turun. Saya beli. Lalu kemudian warna itu akan menunjukkan warna hijau sampai nanti hijau, sampai saya lihat saya ada keuntungan, ada cuan, ya sudah langsung saja jual. Seperti itu. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang. Makanya kalau Anda mau trading kripto aman, saran saya ya otomatis di Bitcoin, di Ethereum, dan USDT. Tapi kalau Anda mau menginginkan profit yang tinggi dan resiko tinggi, ya Anda otomatis trading di kripto-kripto yang baru yang sudah disediakan di aplikasi. Saya rasa itu ya sekelumit penjelasan tentang trading secara tekniknya, mekanismenya trading di kripto. Ya, jadi Anda di kripto itu bisa untung besar dan juga bisa rugi besar tergantung kripto mana yang Anda jual belikan. Tapi Anda di kripto juga bisa untung sedikit, terus kemudian kalau loss pun, turun pun, ya misalkan rugi pun juga sedikit kan, tergantung kripto mana yang Anda jual belikan. Ya otomatis yang saat ini aman untuk jangka panjang ya di Bitcoin sama Ethereum, kemudian di USDT. Ya sudah, itu aja yang mau Anda gunakan sebagai komoditi untuk trading ya, untuk jual beli kripto. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk edisi berikutnya saya akan membahas secara teknikal bagaimana cara untuk order, kemudian bagaimana caranya untuk beli pada saat harga turun, naik pada saat kita mau jual. Itu demikian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.